berasal dari kelas A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu zakat, macam-macam zakat, golongan yang berhak menerima zakat, hikmah dari berzakat, dan mengapa di Indonesia masih sedikit yang mengenal zakat atau masih sedikit yang melakukan zakat, yaitu zakat fitrah. Zakat berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah bentuk sedekah yang dilakukan oleh umat Islam. Zakat diperlakukan dalam agama Islam, yaitu sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, zakat berada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tapi tidak semuanya dapat berzakat. Ada beberapa syarat tertentu untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Zakat sendiri adalah sebuah praktik di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan itu dapat mensucikan jiwa dan merupakan sebagai pengingat bahwa harta yang mereka miliki bukan milik mereka, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya yang berkali-kali lipat di akhirat. Selanjutnya ada beberapa macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal, yang ketiga ada zakat perdagangan, yang keempat ada zakat emas dan perak, dan yang kelima ada zakat berupa hewan ternak. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi zakat wajib yang ditunaikan oleh seluruh umat Islam yang mampu. Jenis zakat ini wajib dibayarkan saat akhir bulan Ramadan atau mendekati Idul Fitri. Zakat fitrah bisa mewujudkan dengan beras sebanyak 3,5 liter maupun uang yang setara. Selain itu, bentuk zakat fitrah juga berupa biji-bijian gandum sampai kurma kering. Yang kedua ada zakat mal. Jenis zakat mal merupakan zakat penghasilan, yakni berupa hasil pertambangan, pertanian, laut, ternak, perak, tambak, dan sebagainya. Masing-masing tentunya dengan ketentuan sekaligus perhitungan tersendiri. Pengelolaan zakat juga sudah diatur di dalam undang-undang yang diterbitkan pada tahun 1998. Dalam perundang-undangan tersebut memuat pernyataan bahwa zakat mal merupakan harta seseorang muslim yang diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau disebut dengan zakat tijarah merupakan zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yang mana diambil dari modal dan dihitung total penjualan barang sebesar 2,5%. Yang keempat ada zakat emas dan perak. Zakat ini wajib dibayar jika telah cukup nisabnya dan telah dimiliki selama 1 tahun. Perhitungan zakat ini yaitu sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki emas 50 gram, maka zakat yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Dan yang terakhir, kelima, ada zakat dalam bentuk hewan ternak. Zakat ini merupakan zakat yang harus Anda bayarkan dari hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah hewan ternak yang memberikan manfaat bagi manusia. Contohnya adalah sapi. Jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada fisabilillah, yang keenam ada gorimin, yang ketujuh ada ibnu sabil, dan yang kedelapan ada hamba sahaya. Fakir, golongan masyarakat ini nyaris tidak mempunyai apapun sehingga dirasa tidak mampu dalam mencukupi seluruh kebutuhan utamanya di dalam kehidupannya.
Miskin. Orang-orang yang termasuk golongan miskin memiliki harta sedikit namun masih bisa mencukupi berbagai kebutuhan utama di dalam hidupnya. Amil. Amil merupakan sekelompok orang atau individu yang mengumpulkan zakat kemudian membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Mu'alaf. Golongan ini merupakan orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan dalam rangka bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Fisabilillah. Golongan masyarakat ini merupakan yang berjuang di jalan Allah. Contohnya, para pendakwah serta orang-orang yang di negaranya mengalami peperangan. Garimin. Garimin merupakan golongan orang-orang yang berhutang guna untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, di mana kehidupan tersebut bisa dikatakan halal, namun tidak sanggup guna membayarkan hutangnya. Ibnu Sabil. Golongan Ibnu Sabil merupakan golongan yang mengalami kehabisan uang di dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka sangat membutuhkan zakat agar tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, ada hamba sahaya. Golongan ini merupakan para budak serta orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya. Maka dari itu, golongan seperti ini sangat membutuhkan zakat. Selanjutnya ada hikmah zakat. Yang pertama, dosa akan terampuni. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, menyempurnakan iman seseorang. Terakhir dari pembahasan ini, mengapa masyarakat Indonesia masih sedikit yang berzakat selain berzakat fitrah? Masyarakat di Indonesia tidak semuanya beragama Islam atau tidak semuanya mayoritas beragama Islam. Maka tidak banyak yang melakukan zakat. Zakat yang dilakukan yaitu zakat fitrah yang biasanya dibayarkan saat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Maka masyarakat melakukan zakat ini karena biasanya akan diingatkan. Mungkin ada beberapa faktor juga yang membuat masyarakat mengurangi niatnya untuk berzakat. Seperti contohnya pengelola zakat yang tidak bisa dipercaya diberikan amanat untuk memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat juga tidak wajib seperti pajak yang akan dikenakan sanksi jika tidak dilakukan atau tidak dibayarkan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, pengucapan ataupun apapun yang tidak berkenan di dalam telinga, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.